Benar Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh diselamatkan, kami boleh hidup, dan oleh anugerah-Mu Tuhan, kami boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini Tuhan, terus berbicara bagi kami semua, jamah setiap hati kami. Biarlah damai sejahtera Allah memenuhi setiap kami Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sangat sayang pada kami ya Tuhan. Engkau bekerja Tuhan, bahkan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sebentar kami dengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami semua. Gairahkan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bebaskan kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan buat kami Tuhan mengerti akan kehendak-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, berbicaralah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, senang sekali kita boleh ada di ibadah yang spesial ini ya. Ya, Bapak Ibu, saya ingin membagikan khotbah ini aku, utuslah aku. Kenapa? Karena memang hari ini adalah ibadah spesial. Beberapa dari antara jemaat Tuhan akan didoakan, itu ya, saudaraku, didoakan untuk menjadi bagian dari pejabat gereja ya. Jadi saya juga harus tampil gagah seperti ini. Aduh, puji Tuhan ya. Ya, baik. Nah, firman Tuhan Yesaya 6 ayat yang ke-8. Ini aku, utuslah aku. Saya bacakan untuk kita semua. Ini adalah firman Tuhan dari kitab Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Yesaya dan Yesaya menyambutnya ya. Tuhan bertanya, ya, Tuhan pertama-tama mengunjungi dia, lalu berbicara kepada dia. Ya, Tuhan bertanya, siapa yang akan kuutus katanya. Ya, dia lalu menjawab, ini aku, utuslah aku. Ya, Bapak Ibu, ya, adalah panggilan kita bukan hanya kita diselamatkan. Ya, kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Nah, tentu itu langkah awal ya. Yang Tuhan mau adalah panggil kita lagi lanjut untuk kita menjadi rekan sekerjanya, untuk menyelamatkan banyak orang. Ya, jadi tidak hanya sampai kita dipanggil untuk menyelamatkan, tetapi juga untuk menjadi rekan sekerjanya. Ya, panggilan pelayanan adalah inisiatif Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri yang memulai. Ya, bahkan dia katakan, akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah ya. Ya, Tuhan memilih kita, menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan banyak orang ingin juga melayani, tapi tidak mengerti apa sih melayani. Ya, itu sebabnya banyak orang, saudaraku, pelayan-pelayan Tuhan, jadi merasa
bisa sakit hati, merasa kurang dihargai, merasa ada banyak hal. Nah, oleh karenanya ya saya rindu untuk menyampaikan apa sih syarat-syarat menjadi hamba Tuhan ini. Ya, dipanggil oleh Tuhan, apa sih kriteria-kriterianya sehingga kita nanti tidak seperti orang-orang yang melayani ya tapi tidak mengerti bagaimana disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, ya. Nah, jadi apa sih kriteria-kriterianya? Ya, ini next ya. Nah, yang pertama adalah tadi dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Ya, apa itu? Berarti dia punya pengalaman berhubungan dengan Tuhan. Atau yang pertama, next ini ya. Yang pertama adalah dia mengalami Tuhan. Syarat kriteria seorang hamba Tuhan itu harus betul-betul mengalami Tuhan. Ya, mengalami Tuhan dulu. Kalau enggak, itu bahaya, saudaraku. Dia enggak merasa bahwa dia berutang kepada Tuhan. Harus ada perasaan, wow, Tuhan itu sudah baik. Dia melakukan sesuatu untukku. Saudaraku, mengapa ada perempuan ya yang selalu dekat dengan Yesus, bahkan ketika murid-murid itu sudah lari karena ketangkap Yesusnya, dia adalah ibunya. Tetapi ada satu orang adalah ya namanya juga sama Maria, adalah orang yang dibebaskan oleh Tuhan ketika orang Farisi membawanya kepada Yesus. Ya, orang ini kedapatan berzina, harusnya kita lempari dengan batu. Tetapi Yesus berkata kepada dia, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pengalaman itu membuat sesuatu yang berbeda. Ya, saya jadi hamba Tuhan, ya saya sering kali saksikan ini ya. Saya mau memberikan hidup saya pada Tuhan. Yang pertama adalah karena saya merasa ketika saya sedang meninggalkan dia, kecewa dengan Tuhan gitu. Kecewa dengan dia karena saya pikir saya orang baik, kerja saya di gereja terus karena membersihkan gereja, membuka tutup gereja. Tetapi kok hidup kami susah, miskin, mau sekolah aja susah gitu. Tuhan itu kayaknya enggak adil. Jadi saya berpikiran yang jelek, saudaraku. Sudah mau memutuskan tinggal bertindak saja, bertindak untuk melakukan yang tidak baik untuk menghidupi kehidupan saya. Tetapi lagi renung-renung begitu, ada orang yang diutus oleh Tuhan berbicara pada saya, berdoa pada saya, dan saya melihat Tuhan mengasihi saya melihat apa yang disampaikannya itu benar gitu ya, dan itu jadi solusi dalam hidup saya. Sejak itu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya mendengar suaranya. Bapak, Ibu, Saudaraku, saya percaya setiap kita sudah mendengar Tuhan kita. Ya, Tuhan sudah melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Kita punya pengalaman bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Dia rela mati untuk kita. Rasul Paulus sampai buat gini ya, tidak ada orang yang mau mati untuk orang tidak baik, orang jahat, enggak ada. Yang ada adalah matikan orang jahat, iya kan? Kalau ada ketangkap, ada pencuri, maling, rame-rame timpukin dia. Tetapi Yesus tidak. Sama anak bungsu, harusnya dia tidak dibikin pesta ketika kembali ke rumah bapak. Tetapi bapaknya bikin pesta. Gak mungkin, makanya anak sulungnya bilang gini, bagaimana mungkin ini bapak? Masa pulang anak durhaka, anak yang gak tahu diuntung ini, gak menghargai kita, sudah foya-foya, kok kita bikin pesta untuk dia?
Ya kan? Tapi saudaraku, karena begitu dia berkata malah, aku tidak pantas disebut anak. Biarkan aku sebagai salah satu upahan, budak di sini. Wow. Saya percaya dia akan pasti bertobat luar biasa. Amin. Iya. Itulah hidup kita, saudaraku. Harusnya hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Kita mendengar. Nah, setiap kita, saudaraku ya, mengalami kasih Tuhan. Allah yang memulai panggilan, bukan kita. Bukan karena pantasnya kita lalu dipanggilnya kita, enggak. Tetapi Allah berinisiatif sendiri. Ya. Dan bila Tuhan yang panggil, itu artinya dia tahu keadaan kita, dia bertanggung jawab atas hidup kita, ya, dan pasti menyertai dan memperlengkapi. Amin. Ya, jadi bagi kita semua, teristimewa bagi yang akan didoakan hari ini, ya, buat pengalaman kita itu dan terus kita akan mengalami kasih Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan yang terus menerus, bukan hanya yang dulu. Saya terus saja mengalami kasih Tuhan, mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, pertemuan saya di situasi yang berbeda-beda, Allah menyatakan dirinya dalam hidup saya. Ya, sama seperti perjalanan bangsa Israel itu. Ya, pertama ada tulah 1, tulah sampai ke 10, gak cukup peristiwa begitu, tetapi sampai di Laut Teberau ada lagi pengalaman yang baru. Ya, gak ada makanan, ada lagi pengalaman yang baru. Gak ada minuman, ada lagi pengalaman yang baru. Selalu saja ada pengalaman bersama dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Ya, tentu itu makin kita rasakan kalau kita makin terus mengikut Yesus terus bersama dengan Yesus, ya, terus kita menjadi pelayannya, jadi hambanya, kita pasti mengalami pengalaman-pengalaman yang baru. Kenapa? Firman Tuhan berkata, berkatnya itu selalu baru setiap pagi malah, setiap hari. Itu sebabnya kesusahan sehari cukup sehari. Jangan terlalu khawatir banyak hal ya. Amin. Ya. Nah, ini Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, lalu kita diberikan kuasanya. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Saksi berarti menyaksikan, mengalami sendiri. Bukan bersaksi, ya ada orang kalau aku bersaksi padahal dia nggak punya pengalaman. Ya, nggak ketemu ya. Tapi dia bisa bersaksi tuh. Iya. Bukan begitu kita. Kita ini saksinya Tuhan. Karena kita melihat, mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi yang pertama, mendengar suara Tuhan itu artinya mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Ini kriteria yang pertama, saudaraku. Nah, yang kedua adalah bersedia dan mau, bukan yang sempurna. Makanya Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kalau ada kata begini berarti bebas ya, terbuka. Ini undangan terbuka. Siapapun boleh, asalkan mau, ya kan? Bukan kriteria kalau kita mau buat lowongan pekerjaan, dibutuhkan ini, tapi dengan syarat tamat S1 gitu, jurusannya begini, pengalaman sekian, kan gitu. Ya. Tapi di dalam Tuhan unik sekali, luar biasa. Bukan soal kompetensi, soal hati.
soal hatinya yang rela, yang mau, ya, mengundang orang yang mau rela. Suatu kehormatan, saudaraku, untuk menjadi rekan sekerjanya Tuhan, menjadi pekerja Tuhan. Ya, itu sebabnya saya kadang sedih kalau ada orang yang punya tugas, ya kita misalnya bukan punya tugas, kita beri tugas di gereja, tolonglah nanti begini ya, kamu melayani ini ya, bagian ini ya, bagian ini ya. Lalu dia bilangin, yang lain aja Pak, gitu. Yang lain aja Pak. Waduh, ya dia nggak memahami itu undangan dari sorga. Amin. Iya, coba kalau Pak Prabowo dia telepon saya ya, Pak Oscar tolong ke Jakarta dampingi saya. Ya mungkin saya bingung juga ya. Ya tapi karena saya sudah punya bos lebih daripada Pak Prabowo ya kan. Tapi maksud saya begini, kalau ada pejabat berkata begitu misalnya, bisa jadi orang itu ya langsung senang ya kan, karena jadi pembantu presiden, pekerjanya presiden. Ya. Tetapi ya ini bukan hanya presiden nih, bos daripada bosnya, raja di atas segala raja ya. Iya, wah luar biasa, harusnya menanggapinya, wow ini kesempatan luar biasa, punya pengalaman. Ya, kalau soal upahnya dari sorga, ya kan? Iya, dulu saya waktu saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan, ya sudah melayani, ya saudaraku ya, terakhir itu begini, mau jadi, ya saya mau promosi sebenarnya ke Jakarta, gitu, dan itu betul-betul cita-cita saya. Ya dalam hati saya waktu awal-awal masuk perusahaan itu, cita-cita saya adalah jadi direktur di perusahaan ini. Wah, ibarat Akabri, kalau ditanya Abri itu, kalau dia dari Akabri, dia dari atau Akpol gitu, kalau ditanya dia cita-citamu apa? Jenderal, pasti gitu dia. Tentara itu semua ditanya jenderal. Nah jadi waktu saya masuk ke perusahaan itu, karena kami masuk seperti di apanya, akabrinya, manajemen training. Jadi waktu saya ditanya, kamu cita-citanya apa? Jadi direktur. Dan kelihatannya sudah jelas jalannya. Ya, saya waktu itu satu-satunya di perusahaan saya ahli asuransinya. Nggak boleh ada perusahaan asuransi itu kalau nggak ada ahli asuransi. Dan di zaman itu langka, saya disebut dapat tunjangan kelangkaan namanya. Karena langka, lulus nomor 11 di Indonesia, jadi langka. Ya, jadi disuruh dia, kamu baliklah bantu saya ya di Jakarta ya. Wah cita-cita. Lalu dia bilang lagi, kamu nanti training dulu ke Swiss, di Swiss Re, 6 bulan, tapi nggak bawa istri dan anak katanya. Wah itu juga cita-cita, belum pernah keluar negeri waktu itu. Jadi waduh gimana ya, gitu. Tapi panggilan surgawi jauh lebih tinggi, iya kan? Yang saya dengar selalu adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Puji Tuhan ada istri, tanya istri, wah ternyata dia dukung, ya udah di sini aja. Gak tahu mau makan apa, akan bagaimana jaminannya, ya. Jadi ya sudah. Juga nggak paham mau jadi pendeta apa ini bagaimana ya. Nanti menggembalakan ini bagaimana ya. Gitu. Nggak tahu. Tetapi ya saya kuatkan hati saya. Ya diberi ya sudah hati yang mau dan rela saja. Ya. Jadi Allah mengundang suka rela. Ya. Dulu waktu saya jadi pendeta itu saudaraku, ya jemaat 100 orang, mahasiswa semua. Ya. Tapi untuk membayar listrik, membayar becak ngangkutin kursi alat-alat musik ini terancam. Nah itu coba. Susah
gimana coba. Lalu saya keluar lagi dari pekerjaan, bagaimana hidupnya, sama ada pemimpinnya berkata, aduh Pak Oscar gimana ya, kalau kamu jadi nggak kerja lagi bagaimana? Ya, tempat ibadah kita sewa, waktu itu bayar uang sewanya dari saya, saudaraku. Kalau nggak kerja bagaimana kita nanti nih katanya. Wah, tetapi ya Tuhan tidak membutuhkan itu semuanya. Yang Tuhan mau adalah, maukah kita? Amin. Ya, dulu Musa waktu ditanya, kamu akan membawa umatku keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Waduh Tuhan, salah ini. Kalau waktu saya kuat, hebat, dan tinggal di istana Firaun, mungkin saya bisa keluarkan. Sekarang kerjanya tinggal menggembalakan kambing domba. Bagaimana bisa? Enggak, saya yang memilih kamu. Dia lupa yang memilih dia adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang baginya tidak ada yang sukar. Lalu dia bilangin, tapi aku gak bisa ngomong. Nanti ada yang nolongin. Nanti bagaimana dia percaya? Ya, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ya sudah, coba lempar. Lempar jadi ular, ya kan? Tangkap lagi, tangkap, tongkat lagi. Wow, oh ya boleh ini jadi tanda ini. Ya kan? Bapak Ibu, jangan ragu-ragu untuk mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, jangan ragu-ragu. Ini bukan hanya untuk orang yang didoakan, ini untuk kita semua. Ya, someday kalau kita GKKD ini, semua cita-cita kita adalah semuanya jadi pendeta. Betul, saudaraku ya. Iya. Jadi jangan takut di sini nih di GKKD. Wah, kalau enggak keluarga Pak Hisar, keluarga Pak Oscar, enggak bisa jadi pendeta. Enggak. Di sini senang sekali, saya senang sekali kalau bisa minggu depan ada lagi yang mau ditabiskan. Ya, tentu karena pelayanan akan berkembang ya. Iya. Jangan ragu, jangan takut. Di sini nih karena kenapa enggak saudaraku ya? Karena kan yang ada banyak orang yang rela, yang mau mengabdi. Masa kita enggak mau? Wah, pasti umumnya di kita adalah susah sekali orang jadi pendeta, itu aja. Iya. Jadi karena yang kedua tadi, orangnya mau bersedia, orangnya mau, dan bukan karena kehebatan dia. Sebab kehebatan Allah kita itu cukup. Amin. Mukjizatnya cukup. Mau ndak pintar ngomong, gitu Tuhan bisa buat jadi pintar. Tentu orangnya tinggal belajar ya. Kalau ndak pintar, belajar. Saya dulu jadi pendeta, habis itu langsung sekolah teologi ya. Karena pikir-pikir nanti gimana ya, jadi saya harus sekolah, saudaraku. Ya, sekolahnya tiap sore jam 5, pulang jam 10 malam, jam 5 sampai keluar dulu dari kantor lebih awal. Jam 5 pulang jam 10, jam 5 pulang dari jam 10. Hari Sabtu ujian. Nah, istri saya kasihan dia, ya sendirian dia, jarang ketemu. Sampai suatu kali dia bilangin, "Pi, saya mau ngomong." Dia tulis, waduh, iya ngeri. Ya, mari kita saudaraku ya tanggapi. Ya, kita persiapkan segala sesuatu ya. Nah, jadi ini tidak ada persyaratan kompetensi kecuali hati yang mau, rela dan taat. Ya. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29, Allah memilih yang lemah supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Iya. Jadi kalau ada orang mau berkata, aku kurang bisa, aku ndak bisa gitu. Ya, Yesus mengangkat murid-muridnya, dia lihat Petrus, Andrea, Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, ikutlah aku, ikut.
Ya kan? Malah ngeri kalau di zaman Yesus itu ya. Matius sedang menghitung-hitung pajak. Lalu Matius, ikutlah aku. Dia langsung tinggalkan pekerjaannya ya. Wow. Ya itu luar biasa. Ya. Nah, jadi yang kedua kriterianya adalah mau, dan tentu mau juga belajar, mau terus bertanggung jawab, mau dengan kerelaan. Karena apa? Tadi, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dahulu berkorban untuk kita. Ini kita beri supaya kita bisa membalas kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, yang ketiga, saudaraku, yang ketiga adalah ya, dia katakan, maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ya. Ini bermakna, saudaraku, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya, menyerahkan masa depannya. Dia mau menjadi orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Ya, Yesaya pada waktu itu tidak menawar, dia tidak bertanya kemana saya pergi, dia tidak bertanya apa jaminannya, apa yang saya dapat, apa enggak dia tanya itu, tetapi semata-mata tadi karena kasihnya. Tuhan sudah lebih dahulu menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya, tetapi percayalah seperti kata firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan pasti perlengkapi kita. Ya, jangan khawatir. Tuhan menjagai kita, melindungi kita, menyertai kita dengan kuasanya. Ya, jadi responnya adalah karena kasih, karena punya iman dan penyerahan hidup. Jaminan dan upah pasti dari Tuhan. Ya, pasti dari Tuhan. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu, kita semua, tidak terbatas hanya orang yang akan didoakan ini, ya, mari kita serahkan hidup kita, tanggapi, Tuhan ini aku, pakai aku Tuhan. Ya, panggilan Tuhan bukan hanya untuk menyelamatkan dan bukan hanya untuk orang tertentu, tetapi setiap orang dipanggil untuk melayani Dia. Kalaupun ada saudara kita nanti yang didoakan, harus ada memang yang menjadi kayak pejabat di gereja. Ya, nanti tinggal Pak Isar ini membantu Pak Isar, ada tugas-tugasnya, ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Gitu ya. Nah, tetapi setiap kita sebenarnya dipanggil untuk menjadi hamba-hambanya. Ya, mari kita meresponinya dengan iman, berkata, ini aku, utus aku Tuhan. Ya, percayalah itu adalah tempat terindah dalam hidup ini. Ya, kalau saya mau saksikan, dulu bapak saya sampai khawatir sekali. Waktu saya putuskan, saya bilang, saya berhenti, gak kerja di perusahaan ini lagi. Lalu kamu kerja apa? Belum tahu gitu. Lalu adik saya bilangin, iya nih, abang ini berhenti gara-gara dia pendeta, dia gak mau tinggalkan pendetanya. Lalu bapak saya tanya, emangnya kamu digaji berapa sebagai pendeta? Oh, kalau yang gaji bukan gereja, ayahku bilang gitu, yang gaji Tuhan. Iya, gajimu, saya ngerti Tuhan yang gaji. Gajimu gereja itu, pendeta itu berapa? Ya unlimited, karena Tuhan yang bayar. Bilang gitu, unlimited. Waduh, ya karena Tuhan yang bayar. Ya, ini bukan sekedar omongan apa ini. Dan memang sampai sekarang saya nggak pernah terima dari gereja Bapak Ibu, enggak. Ya nggak pernah. Bahkan melayani pergi keluar kota kemana gitu. Bahkan saya kalau sinode pun panggil saya, Pak Oscar kita rapat di sinode. Saya naik pesawat gitu. Ya kadang orang sinode, Pak Oscar mana tadi tiketnya biar kami ganti. Gak usah, ada dari Tuhan. Aku bilang gitu. Iya. Karena Tuhan kita Tuhan yang kaya dan baik.
Iya, betul tadi itu. Saya pikir saya sedang berkorban. Wah, keluar dari pekerjaan. Wah, berkorban tidak apa-apa. Tuhan memberkati luar biasa. Iya, tentu bukan berkatnya kita duduk manis gitu, datang gitu ya. Ya, kalaupun dibuat contoh sama Tuhan, lihat burung katanya, dia tidak menanam dan tidak mengumpulkan gitu. Tetapi Bapamu di surga menyediakan makanannya. Nah, tapi kalau kita terjemahkan itu bukan berarti burung ya, lalu dia diam-diam di sarangnya, lalu Tuhan kasih. Nah gitu, misalnya dia butuh biji-bijian, Tuhan kasih biji-bijian, duduk manis dia di sarangnya. Enggak, dia terbang. Ya kan? Mencari biji-bijian yang Tuhan sediakan itu. Ya, dulu di dekat perumahan kami ada dulu di Serondol itu ada banyak burung kayak apa tuh? Burung kayak bangau ya, warna putih itu. Wah, ramai sekali. Sekarang udah berkurang jauh ya. Nah, saya waktu itu lihat di koran saudaraku ya, katanya makan dia itu sampai ke Tegal, bayangkan. Nyari makannya aja sampai ke Tegal coba. 120 atau 150 kilo tuh berarti terbang ke pantai untuk lalu bersarangnya di situ. Gimana mencari makan berarti ya? Dengan usaha. Tapi Tuhan memberkati. Nah itu. Ya. Tuhan kita itu bekerjanya seperti apa namanya ya? Kalau di mobil, kalau zaman dulu itu kita nggak ada kopling gitu. Apa namanya yang power steering. Nah, dulu saya punya mobil pertama kali, waduh, mobil kijang lama, waduh, berat sekali. Apalagi kalau lagi pelan, lagi berhenti, wah susah muternya. Jadi harus maju baru dia jalan. Berat sekali. Kalau sekarang kan enggak peduli mau berhenti pun dia. Kita putuskan belok, power steering bekerja. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita bekerja, ya Tuhan pasti berkati. Alkitab katakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, mari kita menyerahkan hidup kita. Mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Persembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Kata firman Tuhan. Kalau kita, nah ini sering kali dikutip ya, aku menyertai, Tuhan menyertai. Enggak, yang ada janji Tuhan itu adalah ketika kita mengerjakan pekerjaannya, lalu Tuhan menyertai. Iya, Tuhan mensupport. Iya, Tuhan mensupport. Saya melihat saudaraku ya, kalau mau kesaksian, ya saya melihat bagaimana Tuhan mensupport kita ya dalam pelayanan ini. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Ya, bahkan dengan mukjizatnya. Kita lihat itu dengan iman. Kadang bukannya karena sudah ada dulu, saudaraku. Ya, dulu gedung ini juga kita beli ya dengan mukjizat menurut saya. Uangnya belum ada. Orangnya yang berinisiatif. Pak Oscar, aku kemarin itu beli di sana. Katanya Bapak nggak diizinkan di sana ya. Ya sudah beli yang di samping kantor saya ini aja. Ini kota Semarang ini. Jadi nggak perlu ditutup gitu. Lalu saya bilangin, ya Om, tapi uangnya nggak ada. Lalu saya udah berjanji Om, nggak mau utang ke bank. Aku bilang gitu. Ya udah berarti bayar lunas. Kalau nggak mau utang, nggak begini maksudnya. Ke bank nggak mau. Kalau ke Om bagaimana? Saya nggak berutang, membelinya dengan mencicil, gitu. Iya, puji Tuhan orangnya mau. Bukankah itu mukjizat? Iya, tanpa bunga ya kan? Dia cuma dicicil aja. Iya, tanpa bunga. Jadi itu ini juga ada karena mukjizat. Ya, mari kita mempersembahkan hidup kita. Alamilah mukjizat karena kita
mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, mengerjakan pekerjaan Dia. Mau kita disebut sebagai apapun itu tidak masalah. Tuhan akan bawa kita, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti membawa kita dalam perkara besar. Tuhan Yesus memberkati, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil setiap kami Tuhan. Kami sudah mendengar suara-Mu dan kami mau seperti Yesaya ini Tuhan, berkata, ini aku, utuslah aku, perlengkapilah aku, pakailah aku Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menyampaikan hal yang sama kepada Tuhan. Ini aku ya Tuhan, utuslah aku Tuhan. Apapun menjadi profesi kami, apapun yang menjadi tugas kami ya Tuhan. Tapi setiap kami, Engkau panggil kami Tuhan untuk melayani-Mu, untuk mengerjakan pekerjaan-Mu Tuhan. Entah di bidang apa Tuhan, mari pakailah setiap kami Tuhan. Ini hidup kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan.